Semua orang menganggap ia pecundang tanpa kekuatan sihir, namun ternyata ia adalah pengusir setan terkuat dari dunia lain. Seika dahulu adalah pengusir setan paling hebat di Jepang. Ia mampu menundukkan banyak arwah dan iblis, menjadikan mereka sebagai pelayannya berkat kendalinya yang tak tertandingi atas seni spiritual. Dengan para pelayan kuat itu, ia menghadapi berbagai ancaman supernatural yang muncul di dunia. Namun, pemerintah justru takut pada kekuatan besarnya. Mereka menyandera para muridnya dan mengalahkan dalam pertarungan yang curang. Di ranjang kematiannya, Seika menyadari bahwa ia telah menghabiskan seluruh hidup untuk menjadi yang terkuat, namun akhirnya tumbang oleh penguasa korup. Ia ingin memulai hidup baru. Lalu ia menggunakan sebuah mantra untuk mengakhiri hidupnya sendiri, bertekad hidup lebih baik di kehidupan berikutnya. Ia terlahir kembali di dunia penuh sihir dan monster sebagai Seika Lam Crouch, putra ketiga keluarga bangsawan terkenal penghasil para penyihir hebat. Semua orang mengatakan bahwa ibunya hanya selingkuhan ayahnya, tetapi itu tidak benar. Seika sebenarnya adalah putra dari adik laki-laki kepala keluarga tersebut. Hanya pamannya, Robert Biang berpura-pura menjadi ayahnya mengetahui hal itu, sementara Seika sama sekali tidak menyadarinya. Ketika Seika berusia 5 tahun, Robert melakukan ritual untuk mengukur kekuatan sihirnya dan mendapati bahwa nilainya yaitu 0. Meski begitu, Seika tidak keberatan, karena ia masih memiliki kekuatan spiritual luar biasa dari kehidupan sebelumnya. Suatu hari, ia menggunakan daun sebagai jimat dan mengubahnya menjadi tikus dan gagak untuk menguji kekuatan spiritualnya. Tepat saat itu, kakak keduanya, Geelie si calon pembuat masalah, datang untuk menghina. Saat Geelie hendak memukulnya tanpa alasan, Seika memerintahkan gagaknya menyerang balik. Kakak sulung mereka, Ruff, segera datang dan mengusir para gagak itu. Ruff merasa curiga melihat Seika tidak ikut diserang. Seiring waktu, Seika belajar sendirian untuk membuat kertas agar ia bisa menciptakan boneka kertas yang menjadi dasar teknik mantranya. Temannya di rumah adalah seorang pelayan perempuan bernama Eva, yang selalu mencari alasan untuk mengunjunginya. Geelie tetap mengganggunya dan sering memamerkan kemampuan sihirnya di depan Seika. Ia sesumbar bahwa ia berbakat, ia akan masuk Akademi Sihir Kekaisaran. Tetapi Robert muncul dan memanggil Geelie untuk mengikuti pelatihan sihir. Melihat kesempatan, Seika meminta ikut pelatihan tersebut. Walau tidak memiliki kekuatan sihir, ia diizinkan bergabung. Ruff dan Geelie mempraktikkan sihir angin dan api pada batu besar. Geelie lalu mengejek Seika dan menantangnya, apalagi karena ayah mereka sedang memperhatikan. Sebenarnya Seika tidak ingin memperlihatkan kekuatannya, tetapi ia juga tidak ingin terus dibuli. Maka ia mengambil tongkat sihir Geelie, menggunakan seni spiritual untuk memanipulasi elemen di sekitarnya. Lalu menembakkan bola api biru yang begitu kuat hingga membuat para kakak dan ayahnya terpaku. Ayah mereka berkomentar bahwa ada beberapa orang tanpa kekuatan sihir bawaan yang tetap mampu menggunakan mantra, dan warna api hanyalah ciri khas kekuatan individu. Robert tetap menolak mengajarinya sihir, tetapi memberi seorang guru privat untuk membantunya belajar hal umum. Seika memutuskan bahwa mempelajari dunia baru ini adalah langkah terbaik untuk saat ini. Ia belajar dengan serius dan menggunakan boneka kertasnya untuk mematai latihan para kakaknya. Tahun berganti. Ketika Seika berusia 11 tahun, ia memutuskan memanggil salah satu iblis yang pernah ia kalahkan dan jadikan pelayan di kehidupan sebelumnya. Karena ia menyegel mereka di dimensi paralel, ia yakin masih bisa memanggil mereka di dunia ini. Untuk percobaan pertama, ia memilih yang paling tidak berbahaya, Yuki si rubah putih mistis. Yuki muncul dalam wujud manusia dan langsung memeluk Seika sambil berkata bahwa ia sangat merindukannya. Namun Seika perlu memastikan apakah ia Yuki asli, karena dulu Yuki adalah wanita cantik. Keduanya menyadari bahwa karena kekuatan Seika belum pulih, Yuki terlahir kembali sebagai versi yang jauh lebih lemah. Seika berniat mengembalikannya ke dimensi paralel karena ini hanya percobaan. Tetapi Yuki yang sudah bosan tinggal di sana berubah menjadi rubah dan memutuskan tinggal bersamanya. Suatu hari, Seika menemukan Geelie sedang memaksa Eva untuk datang ke kamarnya pada malam hari. Seika langsung membela Eva dengan mengatakan bahwa Eva adalah pelayannya. Geelie memukulnya, namun Seika berhasil menahan pukulan itu dan memaksanya mundur. Eva berterima kasih lalu mengajaknya membantu seekor bayi monster yang terluka. Seika meminta Eva berpaling, karena ia tidak bisa berkonsentrasi bila sedang diperhatikan. Lalu ia menyembuhkan bayi monster itu dalam sekejap menggunakan seni spiritual. Eva memuji Seika, tetapi Seika justru mengatakan bahwa Eva juga istimewa karena ia sering melihat Eva menatap jiwa binatang itu. Eva terkejut mengetahui bahwa Seika juga bisa melihatnya. Eva akhirnya memutuskan untuk menceritakan rahasianya. Ia mengaku bisa melihat roh elemental yang tampaknya sangat menyukai benda milik Seika,
tetapi justru menghindari Seika sendiri. Seika terkejut mendengar kemampuan istimewa itu. Setelah memastikan bahwa Eva dapat memerintah para roh, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Ia bertanya apakah Eva bersedia belajar sihir. Eva menjawab bahwa ia tidak memiliki cukup kekuatan sihir. Namun Seika memberitahu cara lain. Ia memanggil roh api dan meminta Eva untuk membuatnya menghilang. Setelah mencoba berusaha, Eva akhirnya berhasil memerintahkan roh api tersebut pergi. Seika pun yakin bahwa ia kini memiliki seorang bawahan yang sangat berbakat. Selama berbulan-bulan, ia melatih Eva mengendalikan roh elemental, dan kemampuan Eva meningkat pesat. Tak lama, Seika berusia 12 tahun. Namun ayahnya bahkan tidak pulang untuk merayakan ulang tahunnya. Kemudian kedua kakaknya memanggilnya untuk berlatih bertarung menggunakan pedang, karena menurut mereka masa depan untuk Seika yang tak punya sihir maupun status ahli waris adalah bergabung dengan tentara. Tiba-tiba dua pelayan datang membawa kabar bahwa seekor monster raksasa sedang menuju Menshahn. Seika merasakan kehadiran monster itu bahkan sebelum mereka muncul. Saat salamander raksasa itu mendekat, Gealie ketakutan sampai pipis di celana dan langsung kabur. Ruff meski ketakutan, mencoba mengambil alih keadaan dan memerintahkan semua orang berlindung. Namun Seika justru berlari menuju monster tersebut. Monster itu hampir menyerang Eva, tetapi sebelum Seika sempat menolong, Eva secara refleks memerintahkan roh api untuk melindunginya. Seika sangat terkesan. Setelah itu, ia memancing monster tersebut keluar ke tempat terbuka dan mengalahkannya menggunakan mantra racun. Semua orang bersorak memujinya, sementara Seika menyadari bahwa semua berjalan persis seperti yang ia rencanakan. Rubber tiba di Menshahn yang kemudian menjamu Seika dengan makan malam mewah sebagai hadiah karena telah mengalahkan monster salamander. Ia lalu menanyakan hadiah ulang tahun apa yang Seika inginkan. Seika meminta izin untuk mendaftar ke Akademi Sihir Kekaisaran. Meski Gealie menentang, Robert mengizinkannya mengikuti ujian masuk. Seika juga punya satu permintaan lagi bahwa ia ingin membawa Eva sebagai pelayannya ke akademi. Eva panik, dan Robert mengatakan Eva tidak bisa ikut karena tidak memiliki bakat sihir. Seika berjanji akan membuktikannya. Ia membawa Eva ke jendela dan meminta gadis itu menciptakan bola api terbesar yang ia bisa menggunakan bantuan para roh. Karena ingin pergi bersama orang yang ia sukai, Eva memanggil roh api dan melepaskan bola api peringkat menengah, membuat semua orang terkejut. Robert akhirnya menyetujui Eva untuk ikut bersama Seika. Namun ia juga memberi kabar mengejutkan pada Gealie bahwa Gealie tidak akan dikirim ke Akademi Sihir dan harus masuk ke tentaraan. Gealie marah besar dan menantang Seika duel untuk menentukan siapa yang pantas pergi ke akademi. Seika menerima tantangannya. Robert menetapkan duel akan diadakan besok pagi, dan penggunaan kekuatan mematikan dilarang. Malam itu, Ruff datang menemui Seika. Ia mengucapkan selamat ulang tahun dan memberinya pena mahal. Ruff mengaku selama ini ia tidak pernah punya keberanian berbicara pada Seika, tetapi sekarang ia menyesal tidak lebih ramah terhadap Seika. Lalu ia meminta Seika untuk tidak terlalu keras pada Gealie esok hari. Seika pun berjanji. Namun Gealie tidak berniat menunggu sampai besok. Ia menyerang jendela kamar Seika dengan sihir angin, memaksa duel dimulai saat itu juga. Seika turun ke halaman, dan Gealie berteriak bahwa ia tak akan membiarkan Seika masuk akademi karena menurutnya Seika hanya beruntung saat melawan monster. Gealie melancarkan sihir tornado api, tetapi tidak menimbulkan luka sedikit pun pada Seika. Ketika Gealie menyerang lagi dengan sihir angin, Seika menahan dengan penghalangnya. Gealie terus menembakkan berbagai mantra, sampai akhirnya Seika mengeluarkan boneka kertas dan mengikat Gealie dengannya. Ia menggunakan seni spiritual untuk melumpuhkannya. Seika lalu melintir lengan Gealie hingga kakaknya itu menyerah agar bisa lepas dari rasa sakit yang luar biasa. Sesaat kemudian Gealie pingsan. Seika ingin mengatakan bahwa kemenangan atas monster sebelumnya bukanlah keberuntungan. Bahwa 6 bulan lalu ia sudah merencanakan semuanya ketika ia memanggil iblis Cyclops dan memerintahkan untuk menarik salamander menuju Menshahn. Seika sudah meneliti kelemahan salamander itu sejak lama, sehingga semua berjalan sesuai rencananya. Yuki menegurnya, bertanya mengapa ia harus bersikap secerdik itu padahal kekuatannya sudah sangat besar. Seika menjawab bahwa ia tidak ingin terlalu menonjol di kehidupan barunya ini karena di kehidupan sebelumnya, ketenaran justru membawa akhir yang tragis. Musim semi pun tiba. Seika berangkat menuju akademi bersama Eva. Di perjalanan, ia baru menyadari bahwa tubuh barunya mudah mabuk kendaraan. Sesampainya di penginapan, ia sangat kelelahan, dan Eva berusaha menenangkannya. Ternyata gadis itu sudah lama menyukainya tetapi Seika tidak peka. Keesokan harinya, mereka menuju akademi untuk mengikuti ujian masuk.
Penguji meminta setiap calon siswa meletakkan tangan di kristal sihir untuk memeriksa bakat mereka. Eva mendapat nilai A untuk sihir api dan angin. Namun Seika tampak seperti pecundang di mata siswa lain karena kristal tidak mendeteksi sihir apapun darinya. Para siswa mulai bergosip bahwa Seika pasti masuk akademi karena uang ayahnya. Seorang gadis membentak mereka agar diam. Ia maju ke hadapan penguji, memperkenalkan dirinya sebagai Ami, seorang rakyat biasa dengan afinitas tinggi pada keempat elemen dasar. Seika memperhatikannya dan merasa gadis itu mirip dengan murid tersayangnya di kehidupan lalu. Setelah tes bakat, Seika mengikuti ujian tertulis, lalu tiba saatnya ujian praktik. Siswa diminta menghancurkan target batu dengan serangan sihir terbaik mereka. Seika merasa kebanyakan siswa di sana hanya mampu menggunakan satu elemen. Giliran Eva tiba, ia menghancurkan target menggunakan kombinasi api dan angin. Seika sampai terharu melihat perkembangan Eva selama ini. Kemudian tiba gilirannya. Ia menembakkan bola api biru untuk membakar target pertama, lalu menggunakan kubus logam yang ia munculkan dari udara untuk menghancurkan target kedua. Target ketiga ia bekukan dengan sihir es, lalu mengatakan bahwa itulah batas kemampuannya. Semua siswa terpana melihat seseorang tanpa sihir mampu melakukan itu. Namun kejutan terbesar datang dari Ami. Ia dapat menggunakan 4 elemen dasar, ditambah 2 elemen lanjutan yaitu cahaya dan kegelapan. Semua orang terdiam dibuatnya. Keesokan harinya, hasil ujian diumumkan. Eva gugup, tetapi ia justru meraih peringkat kedua, mengalahkan Seika yang berada di posisi ketiga. Dan Ami menjadi peringkat pertama. Seika langsung mengincar Ami sebagai calon bawahan berikutnya. Setelah resmi diterima di akademi, keanehan langsung terjadi pada hari pertama. Seika merasa ada sesuatu yang janggal dan bertanya pada Eva apakah ada roh di sekitar. Eva menunjuk bahwa banyak roh kegelapan berkeliaran. Mengikuti firasat, Seika menemukan lingkaran sihir menyeramkan yang terukir di tanah. Ia mengatakan mungkin itu bagian dari percobaan sekolah dan menyarankan agar mereka tidak menyelidiki lebih jauh. Namun ia meninggalkan beberapa boneka kertas untuk memantau area tersebut. Saat Ami menyampaikan pidatonya sebagai siswa kehormatan, Seika melihat lingkaran sihir itu aktif. Tak lama, 3 iblis kelas rendah menyerbu upacara penerimaan siswa baru. Semua orang panik. Para guru mencoba bertarung, tetapi serangan mereka nyaris tidak berpengaruh. Salah satu guru hampir tewas sebelum Ami turun dan menyerang iblis itu. Seika memperhatikan dengan tenang. Menurutnya, gerakan para iblis terlalu lambat untuk dijadikan pasukan utama. Melalui boneka mata-matanya, ia menemukan iblis lain yang sedang mengaktifkan lingkaran sihir tersebut. Ia memberitahu Eva bahwa ia ada urusan mendesak, lalu bergegas menemui iblis itu. Seika pun mendekat dan bertanya apa alasan demon itu menyerang sekolah, tetapi ia tidak menjawab dan langsung memanggil para minion untuk menyerangnya. Seika lalu menghancurkan 2 dari mereka dengan seni spiritualnya, lalu menyegel yang ketiga ke dalam dimensi paralel. Bos demon memutuskan untuk melawannya secara langsung dan memanggil banyak pedang sebagai serangan. Seika menggunakan boneka kertasnya untuk menembakkan api, tetapi demon itu dapat melihatnya meski boneka tersebut seharusnya tak terlihat, dan ia menangkisnya dengan sihir. Demon itu kemudian berkata bahwa kini giliran dia untuk menyerang. Ia melemparkan pedangnya ke arah Seika. Seika menghindar, tetapi tetap terkena serangan ketika demon itu memindahkan pedang dan menyerangnya dari belakang dengan teleportasi. Demon itu lalu melancarkan tebasan api. Seika menghindar dan muncul di belakangnya, memberikan serangan kritis yang memotong salah satu lengannya. Demon itu terkejut bahwa seorang manusia dapat bertahan melawannya, lalu menjelaskan alasan ia menyerang akademi karena sang pahlawan. Ia tertawa seraya menyatakan bahwa Ami adalah sang hero, dan ia berniat menghabisinya segera. Seika terkejut mendengar itu, tetapi demon tersebut langsung meluncurkan rentetan pedang untuk menghabisinya dan memenggal kepalanya sebelum pergi menghadapi sang hero. Tiba-tiba, Seika muncul kembali sambil bersenandung lagu tentang dirinya yang paling kuat. Demon itu menyerangnya lagi, tetapi serangannya tidak mempan. Seika berkata bahwa kekuatan sejati bukanlah sekadar kekuatan individu, melainkan kelicikan dalam mengendalikan kekuatan itu. Demon tersebut memanggil ratusan pedang dan berkata bahwa ia akan bertarung dengan seluruh kemampuannya. Seika menghindari semua pedang itu lalu menggunakan sihir air untuk membanjiri seluruh area. Demon tersebut teleport ke langit dan menyerang dari atas, tetapi Seika menghindar dan memanggil sambaran petir untuk dirinya. Setelah menerima serangan petir, demon itu muncul di belakang Seika dan melubangi tubuhnya seperti donat. Namun Seika justru menunggu momen itu, lalu menggunakan mantra penghancur diri yang menyebabkan luka berat pada musuhnya. Sesaat setelah ledakan, Seika menukar posisinya dengan salah satu boneka kertasnya,
sehingga boneka itu yang menerima seluruh serangan. Demon itu menyadari trik tersebut dan berkata bahwa Seika pasti kehabisan boneka. Tetapi Seika menunjukkan bahwa ia masih punya banyak cadangan. Ia pun memutuskan mengakhiri pertarungan dengan memanggil salah satu pemanggilan terkuat yang disegel di balik banyak pintu. Lalu seekor naga muncul dari balik segel itu. Demon tersebut terkejut, karena Demon Lord tidak bisa memanggil naga. Atas perintah Seika, naga itu menyerang demon tersebut, membawanya ke langit, lalu menelannya bulat-bulat. Seika kemudian memerintahkan naga itu kembali. Namun naga tersebut berusaha melawannya, sehingga Seika mengirim para bonekanya untuk tunduk. Saat naga itu menyerangnya, Seika membuka pintu menuju dimensi paralel dan menyegelnya kembali, sambil menyimpulkan bahwa kekuatan spiritualnya belum sepenuhnya selaras dengan tubuhnya. Tak lama kemudian, Seika kembali ke akademi dan mendapati bahwa Ami telah mengalahkan semua demon tingkat rendah seorang diri. Saat melihat Ami dan para siswa lain, ia menyadari bahwa orang-orang kuat pada akhirnya akan ditarik turun dan dihancurkan oleh yang lemah. Ia tidak ingin menjadi yang terkuat di kehidupan ini, maka ia memutuskan menjadikan Ami sebagai manusia terkuat, agar ia sendiri tidak menjadi target. Seika bertekad berteman dengan Ami dan membuatnya menjadi yang terkuat, dengan pikiran bahwa jika Ami hancur ia tidak akan keberatan selama dirinya tetap bahagia. Namun, Ami terus bersikap dingin padanya yang membuatnya menyadari bahwa ia tidak pandai berteman. Suatu hari, saat Seika dan Eva berjalan menuju kelas, sebuah toples besar berisi cairan kimia berbau busuk jatuh ke arah mereka. Seika segera berteleportasi menjauh dan bertanya apa itu cairan tersebut. Guru kutu buku yang ceroboh pun meminta maaf atas kecelakaan itu. Guru itu menjelaskan bahwa cairan tersebut adalah bahan yang ia gunakan dalam penelitiannya, yaitu campuran darah monster dan berbagai ramuan. Ia mencoba mengangkatnya dengan sihir, tetapi tangannya terpeleset sehingga toples itu jatuh. Kemudian, wali kelas memberitahu bahwa dua siswa terbaik Ami dan Eva akan mengikuti ritual di hutan untuk memberikan persembahan doa di sebuah kuil. Seika merasa itu terlalu berbahaya membiarkan dua gadis pergi sendirian. Ia pun memerintahkan Eva menyerahkan posisinya kepadanya. Eva terpaksa menuruti, sementara semua orang menyebut Seika sebagai bajingan karena menyalahgunakan hak istimewanya. Namun Seika tidak peduli. Belakangan, Seika meminta maaf pada Eva karena mengambil kesempatan itu darinya. Ia berkata bahwa ia hanya ingin menjaga Ami, karena setelah mengalahkan semua demon sebelumnya, Ami pasti menarik perhatian sang demon. Ia juga mengatakan ingin berteman dengan Ami karena ia kuat. Eva merasa cemas karena tuannya memberi perhatian lebih kepada gadis lain. Namun Seika meyakinkan bahwa Eva tetap gadis terbaiknya. Hari ritual pun tiba. Ami menanyakan mengapa Seika sangat ingin ikut. Ia menuduhnya bahwa mungkin pelayannya saja tidak cukup untuk memuaskan nafsu rendahnya. Sehingga kini ia mencoba menggoda teman sekelas. Seika membantah, tetapi Ami merasakan sakit tajam di kepalanya. Seika menyelidiki dan menemukan sebuah lingkaran sihir di dekat mereka, yang tampaknya menjadi penyebab sakit kepala tersebut. Saat Ami mendekatinya, lingkaran sihir itu aktif dan langsung memindahkan mereka ke sebuah dungeon bawah tanah. Sebelum mereka memahami apa yang terjadi, beberapa monster mirip kadal menyerang. Ami bergerak cepat dan menghabisi mereka dalam sekejap. Saat ia berlaga angkuh sementara Seika memujinya, lalu seekor monster lain menyerang dari belakang. Seika segera menusuknya dengan patok kayu tepat waktu. Ami berkata bahwa dipindahkan ke dalam dungeon seperti ini sangat berbahaya dan peluang mereka bertahan hidup kecil. Meski begitu, ia berharap mereka bisa bertahan sampai bantuan datang. Saat menjelajah untuk mencari jalan keluar, Seika menempelkan boneka kertasnya di langit-langit untuk menandai rute, serta memanggil para pelayan berbentuk lebah di luar untuk membantu mencari jalan keluar. Tak lama, segerombolan monster menyerang. Ami langsung menerjang mereka, berhasil mengalahkan beberapa, tetapi salah satu monster yang terluka masih hidup dan memukulnya keras. Ami terjatuh, dan Seika berlari membantunya, menumbangkan semua monster dengan tusukan kayunya. Ketika melihat Ami hampir pingsan, ia memanggil kelabang raksasa untuk menyapu bersih sisa musuh. Ami akhirnya sadar dan melihat bahwa Seika telah menyembuhkan lukanya. Namun sakit kepalanya kembali kambuh. Seika menyalakan penghalang yang langsung membuatnya merasa lebih baik. Ia mengatakan bahwa Ami terkena kutukan. Ami menolak dan mengatakan itu mustahil karena ia tidak melihat tanda kutukan di tubuhnya. Seika menjawab bahwa ada bagian tubuh yang tak bisa ia lihat sendiri. Ami menuduhnya sebagai mesum yang ingin melihat tubuhnya. Namun karena Ami agak belak-belakan, ia malah melepas pakaiannya supaya Seika bisa mengecek punggungnya. Seika tidak menemukan tanda apapun, tetapi menjelaskan bahwa ada banyak cara lain untuk mengutuk seseorang. Ia lalu meminta sehelai rambut Ami dan mengikatkannya pada boneka kertas,
agar boneka itu menyerap kutukan menggantikan Ami. Untuk sementara, kutukannya telah dialihkan ke boneka kertas itu. Setelah itu, Ami bertanya mengenai kemampuan Seika, tetapi ia tidak memberikan jawaban yang jelas. Ami kemudian sedikit menggodanya, namun ternyata Seika sama sekali tidak peka bahkan tidak menyadari bahwa Eva sudah menunjukkan ketertarikannya. Seika mengalihkan pembicaraan dan bertanya mengenai dirinya. Ami mengungkapkan bahwa kedua orang tuanya adalah petualang, dan ia sendiri menyukai pertarungan. Ia tidak merasa takut terluka atau mati, dan karena itu orang-orang selalu menganggapnya aneh. Dan ia ingin menjadi lebih kuat di akademi agar suatu hari pertarungan terasa membosankan, dan dengan begitu ia bisa menjadi normal. Ia lalu bertanya apakah Seika juga menganggapnya aneh. Seika menjawab bahwa setiap orang memiliki tempatnya sendiri termasuk dirinya. Jawaban Seika membuat Ami tersentuh, dan ia berterima kasih karena Seika tidak menghakiminya. Mereka melanjutkan perjalanan dan menaklukkan banyak monster sampai akhirnya tiba di ruang bos. Ami mendapati bahwa bos Dungeon adalah monster besar berbentuk ular, dan ia menilai bahwa melawannya adalah keputusan buruk. Namun Seika mengatakan bahwa mereka bisa menang jika bekerja sama. Ami pun mempercayainya. Mereka menerjang masuk. Lalu Seika menyerang dengan tombak kayu, namun tidak memberikan efek apapun. Monster itu memuntahkan asam ke arahnya, tetapi Seika menghindar. Ami lalu menyerang dari belakang, tapi sihirnya tidak memberikan luka. Seika menemukan celah dan menancapkan paku emas ke mulut monster, lalu meminta Ami melepaskan virbal ke arahnya. Ami menurut, dan paku emas itu menyerap panas sebelum meledak dahsyat, melemahkan monster. Peluang itu cukup bagi Ami untuk memberi serangan penutup. Ami sangat gembira setelah mengalahkan bos dan langsung memeluk Seika, mengklaim bahwa kerja sama mereka sempurna. Seika memujinya dan mengatakan bahwa ia memang kuat, lalu melanjutkan untuk mengambil hadiah Dungeon. Di dalam ruangan hadiah, Seika menemukan sebuah pedang mithril yang tertancap pada tangan iblis. Ia memberikannya kepada Ami karena menurutnya pedang itu lebih cocok untuknya. Kemudian sebuah cincin sihir jatuh ke lantai, dan Seika memutuskan menyimpannya sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa menjadi petualang cukup menyenangkan, dan mengajak Ami untuk pergi bertualang bersama lagi. Ami pun setuju. Mereka akhirnya menemukan pintu keluar dan kembali ke akademi. Mereka melaporkan keberadaan Dungeon tersebut kepada para guru, namun lingkaran sihir yang memindahkan mereka sudah menghilang sehingga tidak ada petunjuk siapa pelakunya. Namun Seika sudah tahu. Ia langsung mendatangi guru berkacamata itu dan menuduhnya sebagai pelaku kutukan pada Ami. Sang guru bertanya bagaimana Seika bisa mengetahuinya, dan Seika menyebutkan 13 alasan yang membuatnya yakin bahwa guru itu bekerja sama dengan para demon. Ia telah menyusun kesimpulan bahwa guru itu membantu demon menyusup ke akademi dan juga yang memindahkan mereka ke Dungeon. Seika memaksanya menunjukkan wujud asli, tetapi guru itu berkata bahwa ia tetap manusia, hanya saja ia bekerja sebagai mata-mata bagi para demon. Seika menyebut guru itu seorang jenius karena berhasil membuat mantra baru yang bisa mengutuk seseorang dari jarak jauh dan membunuh perlahan tanpa meninggalkan jejak. Guru itu bangga, tetapi mengatakan bahwa kini Seika harus mati karena mengetahui rahasianya. Namun Seika mengungkap bahwa guru itu keliru mengenai target kutukannya. Kutukan tersebut menargetkan yang ternoda darah manusia. Saat ini, kutukan sedang diarahkan kepada boneka kertas bukan Ami. Guru itu terkejut. Seika kemudian memanggil demon yang sebelumnya ia segel, lalu mandi dengan darahnya agar kutukan tertarik kepadanya. Setelah itu, ia memohon kepada Dewa Neraka untuk memantulkan kutukan tersebut kembali kepada sang pengutuk. Kutukan itu langsung menghantam sang guru dan membuat darah mengalir dari semua lubang tubuhnya. Karena kehilangan terlalu banyak darah, guru itu pun tewas. Seika memuji penelitiannya tentang kutukan, tetapi berkata bahwa itu masih jauh dari kemampuan pengusir setan terkuat di dunia. Setelah itu, Seika memberikan cincin yang ia temukan di Dungeon kepada Eva, karena cincin itu dapat memperkuat hubungan seseorang dengan roh. Eva sangat senang menerimanya. Lalu Ami lewat di depan mereka dan kembali bersikap dingin kepada Seika, seolah kejadian di Dungeon tidak pernah terjadi. Ia justru tampak lebih akrab dengan Eva. Seika heran dan bingung. Meski begitu, hubungan mereka perlahan membaik, dan akhirnya Seika serta temannya memasuki tahun kedua di akademi. Seika terus memantau seluruh area sekolah, namun sejak ia menyingkirkan guru pengkhianat itu, tidak ada lagi serangan demon maupun pembunuh bayaran. Suatu hari, wakil kepala sekolah menghampiri mereka dan meminta Seika serta Eva datang menemui kepala sekolah besok. Hal itu membuat Seika merasa tidak enak. Keesokannya, ia menemui kepala sekolah dan mendapati bahwa kepala sekolah adalah seorang dwarf. Ia langsung tersinggung ketika Seika menyebutnya demi-human.
Ia juga mengatakan bahwa Seika mengingatkannya pada sang paman yaitu kakak laki-laki ayah Seika yang pernah menjadi murid di akademi. Ini membuat Seika terkejut karena ia baru pertama kali mendengar bahwa ayahnya memiliki saudara. Kepala sekolah kemudian menyinggung inti masalah dan Seika diwajibkan mengikuti turnamen pertarungan sebagai salah satu perwakilan akademi. Ia memperkenalkan seorang siswi baru berambut merah yang masuk ke ruangan bernama Maybell Crane. Kepala sekolah menjelaskan bahwa hanya ada 2 slot. Salah satunya diberikan kepada Maybell, dan slot lainnya ingin ia berikan kepada Seika. Ketika Ami mengetahui hal ini, ia sangat marah karena tidak diundang, padahal ia adalah siswa terbaik. Namun Seika punya alasan sendiri bahwa Ami tidak dipilih, dan ia ingin menguji dugaan itu. Ami tetap merasa kecewa. Ia bahkan membayangkan bahwa Maybell mungkin memiliki hubungan dengan seorang bangsawan yang menggunakan koneksi demi mempercantik riwayat hidupnya. Ia menyimpulkan bahwa gadis itu pasti seorang anak manja. Pada saat itu, Maybell lewat dan menyatakan hal yang sama kepada Ami. Ami yang tidak terima langsung menantangnya. Maybell menyatakan bahwa Ami tidak dipilih karena ia terlalu lemah. Ami tidak bisa menerima hinaan itu dan meminjam pedang latihan dari beberapa siswa untuk mengajak Maybell duel. Saat Seika memberi aba-aba, Ami langsung menyerang. Namun Maybell memperkuat pedangnya dengan sihir kegelapan dan mampu menangkis serangan itu dengan mudah. Ia bahkan berhasil melucuti senjata Ami dengan satu tebasan kuat. Maybell mengejeknya sebagai pahlawan kecil yang manja. Ami PU menuduhnya curang karena memakai sihir dalam pertarungan pedang, tapi Maybell menjawab bahwa keluhan semacam itu tidak ada gunanya. Sebelum pergi, ia juga memperingatkan Seika untuk mundur jika ia tidak serius, karena ia bisa celaka. Seika PU memasang senyum paksa. Ia membantu Ami bangkit. Meski kalah, Ami memutuskan ikut bersama Seika dan Maybell ke turnamen untuk menyaksikan pertempuran mereka. Dalam perjalanan dengan kereta, Ami dan Eva asyik mengobrol, sementara Maybell menyebut mereka anak manja. Seika mulai lelah menghadapi sikap murung Maybell, namun ia tak peduli. Begitu mereka tiba di ibu kota, kondisi Seika memburuk akibat mabuk perjalanan. Meski demikian, ia tetap memaksa pergi ke arena untuk melihat daftar peserta dan mengetahui siapa lawannya. Ia mendapati bahwa jika ia dan Maybell terus menang, mereka akan bertemu di semifinal. Selain itu, tidak ada hal penting yang dicatatnya. Ia meminta Eva dan Ami menjelajahi kota sementara ia beristirahat. Namun, tentu saja, ia diam-diam mengirim boneka kertas untuk memata-matai Maybell dan mencari tahu alasan ia dipilih menggantikan Ami. Keesokan harinya, pertandingan pertama Seika dimulai. Lawannya adalah seorang pendekar yang meyakini bahwa penyihir tidak berguna dalam pertarungan jarak dekat. Seika mengatakan bahwa ia sedang tidak enak badan, jadi ia ingin menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Ucapan itu membuat lawannya tersinggung dan langsung menyerang begitu ronde dimulai. Sang pendekar menusuk Seika namun Seika telah menukar dirinya dengan boneka kertas sebelum terkena serangan. Ia muncul di belakang lawan dan melemparkannya keluar arena hanya dengan sihir sederhana. Ia menang dalam sekejap dan meninggalkan arena. Yuki khawatir karena Seika terlalu menonjol. Ia juga takut Seika menyebarkan bonekanya terlalu jauh sehingga membebani tubuhnya. Namun Seika menjawab bahwa apa yang sedang ia pantau lebih penting dibandingkan turnamen itu sendiri. Ia kembali ke Eva dan Ami, lalu mereka menyaksikan pertandingan berikutnya yaitu seorang penyihir melawan seorang prajurit misterius berpakai lusuh. Prajurit itu, Kyle, menggunakan teknik Demon Eye untuk melumpuhkan penyihir itu dengan rasa takut, lalu menusuk dadanya dan membunuhnya seketika. Seika menyadari bahwa anak itu adalah seorang pembunuh berpengalaman, jadi ia mengirim beberapa boneka kertasnya untuk mematai Kyle. Di sisi lain, Maybell juga memperhatikan Kyle sambil bersiap untuk pertarungannya sendiri, dan tampak gelisah oleh sesuatu. Setelah itu, Seika menghadapi seorang penyihir pengguna golem di ronde kedua. Perempuan itu mengklaim bahwa golemnya dirancang khusus untuk melawan pengguna sihir jarak dekat. Ia memerintahkan golemnya menyerang, namun Seika memanggil salah satu iblis tercepatnya untuk menebas golem tersebut sebelum semua menyadari apa yang terjadi. Dalam hitungan detik, golem itu berubah menjadi puing, dan penyihir itu menyerah. Seika kembali ke temannya. Eva terlihat sangat khawatir setelah melihat pertarungan Kyle. Ia memastikan pada Eva bahwa ia tidak akan terluka. Namun Ami, yang masih kesal, mengeluh bahwa pertarungannya terlalu membosankan. Ia bahkan menggoda Seika bertanya hal di ranjang. Pertengkaran kecil mereka terhenti ketika pertarungan Maybell dimulai. Lawan Maybell adalah seorang penyihir tanah berpengalaman, tetapi Maybell mampu membelah serangan batu dengan pedangnya yang tajam. Ketika lawannya merapal mantra yang lebih kuat, Maybell melemparkan beberapa pisau yang langsung menghancurkan dinding batu tersebut.
Seika menyadari bahwa Maibel menggunakan sihir gravitasi untuk membuat pisaunya jauh lebih berat, sehingga mampu menghancurkan pertahanan batu itu. Menurutnya, kemampuan seperti itu mustahil dilakukan tanpa latihan yang sangat keras. Maibel akhirnya memotong tongkat si penyihir dan mengalahkannya. Sang komentator pun menyebutnya sebagai pahlawan berambut merah. Seika bingung, karena ia belum memahami sejarah dunia ini. Ami menjelaskan bahwa salah satu pahlawan yang dulu dikenal masyarakat juga bernama Maibel, dengan warna rambut serta gaya bertarung yang sama seperti Maibel junior mereka. Mendengar itu, Seika pun paham. Malam itu, ia mencegat seorang mata-mata iblis yang sedang mengirimkan merpati pesan. Mata-mata itu berpura-pura tidak tahu apapun lalu mencoba menyerang Seika dari belakang, tetapi Seika segera mengikatnya dengan tanaman merambat. Saat ditanyai, mata-mata itu menolak menjawab dan berkata bahwa lebih baik Seika membunuhnya. Namun Seika membalas bahwa ia bisa menanyai jiwanya bila perlu. Ia pun memanggil iblis mungil berbentuk seperti versi kecil titan monyet, yaitu seekor iblis yang bisa membaca pikiran. Iblis itu mulai mencuri kata-kata dari mulut si mata-mata, membuatnya ketakutan. Dengan bantuan kemampuan membaca pikiran, Seika mengetahui bahwa para iblis yakin Maibel adalah sang pahlawan karena rambut merah dan kekuatannya yang luar biasa. Setelah memperoleh semua informasi, Seika melepaskan pria itu. Lalu menyerahkannya sebagai makanan untuk iblis kecilnya. Iblis itu memakan mata-mata tersebut, kemudian menatap Seika sambil membaca pikirannya, yang ternyata dipenuhi rasa iba pada korban tersebut. Tidak suka pikirannya diintip, Seika mengancam akan membunuh iblis itu jika tidak berhenti. Iblis kecil itu langsung ketakutan dan kembali ke dimensi paralel tempatnya tinggal. Saat itu Yuki muncul dari dalam rambut Seika, dan Seika meminta maaf karena sempat membuatnya takut. Ia telah menyimpulkan bahwa pihak sekolah mengirim Maibel ke turnamen agar publik percaya bahwa dialah sang pahlawan, sehingga pahlawan yang asli Ami tetap aman. Seika tidak keberatan Maibel mendapat sorotan itu, dan ia tidak berniat mengungkap jati diri Maibel selama hal itu menguntungkannya. Keesokan harinya, turnamen dilanjutkan. Selain Seika, Maibel, dan Kyle, ada juga seorang pendekar sihir yang mampu menggunakan keempat elemen yang berhasil masuk semifinal. Begitu 4 semifinalis diumumkan, Maibel mendatangi Seika dan memintanya untuk mengundurkan diri. Lalu Maibel memperingatkan Seika bahwa turnamen ini tidak seperti yang ia bayangkan. Ia memintanya untuk mundur bila tidak ingin mati. Namun Seika tetap menolak dan mengatakan bahwa jika Maibel ingin masuk final, ia harus melakukannya secara adil. Pertarungan pertama semifinal dimulai, Kyle melawan seorang peserta tanpa nama. Peserta itu menggunakan sihir cahaya untuk membuat dirinya kebal terhadap Demon Eye milik Kyle, bahkan menyerang dengan bola api. Namun Kyle terus melangkah maju. Seika menyadari bahwa Kyle memperkuat tubuhnya dengan sihir gravitasi, membuatnya tahan terhadap berbagai serangan. Peserta itu kemudian menciptakan pasukan golem untuk menghadapinya. Namun Kyle menggunakan sihir bayangan untuk menghancurkan semuanya dalam satu serangan, lalu menahan pergerakan lawannya untuk menghabisinya. Tepat sebelum itu ia menusuk lawannya. Wasit meniup peluit untuk mengakhiri pertandingan. Malam itu, Seika memberitahu Yuki bahwa ia berencana kalah di pertandingan besok demi menjaga profilnya tetap rendah. Yuki pun berubah menjadi bentuk manusia dan meminta tuannya menunjukkan sedikit kasih sayang, tetapi Seika menolaknya. Saat itu, burung hantu Seika melihat Maibel berada di atap. Seika langsung memeluk Yuki dan melompat menjauh sebelum Mabel menghancurkan atap kamar. Ia menggoda Mabel bahwa sebenarnya ada cara yang lebih sopan untuk masuk ke kamar seorang pria, tetapi Maibel tidak datang untuk bercanda. Ia menyerang dan membawa Seika keluar jendela, melancarkan serangkaian serangan cepat. Maibel menghindari belitan tanaman Seika dan mencoba menusuknya, namun hanya mengenai boneka kertas yang ia jadikan umpan. Seika lalu menggunakan mantra Force Eject setelah berteleportasi di belakangnya, tetapi Maibel mampu menahan sihir itu dan membuktikan bahwa kekuatannya jauh di atas dugaan Seika. Ia sempat berpikir untuk menghabisi Maibel, tetapi seorang pemabuk lewat dan Maibel memanfaatkannya sebagai pengalih untuk kabur. Yuki muncul dan bertanya apa yang dipikirkan Maibel. Seika menjawab bahwa mereka akan menanyakannya langsung. Ia menemukan Maibel sedang duduk termenung di dekat sebuah air mancur. Ia terkejut melihat Seika, dan Maibel hampir menyerang, tetapi Seika mengatakan bahwa ia datang untuk bicara, bukan bertarung. Seika meminta Maibel mengungkap seluruh kebenaran, dan bila ceritanya masuk akal, ia mungkin mempertimbangkan permintaannya untuk mundur. Maibel memanggilnya orang tua aneh lalu mengaku bahwa ia berencana melukai Seika agar ia tidak bisa bertarung besok. Ia sekali lagi memintanya mundur karena ia tidak akan mampu menahan diri bila harus melawannya dan ia tidak ingin membunuh Seika. Namun Seika menanggapi bahwa Maibel dikirim ke turnamen sebagai pengganti Ami,
untuk mengalihkan perhatian publik dari pahlawan yang sebenarnya. Maybelle terkejut mendengar tebakan itu. Seika yakin ada alasan lain di balik keikutsertaannya. Maybelle pun memutuskan untuk membuka semuanya. Ia mengatakan bahwa tujuannya dalam turnamen adalah mati di tangan Kyle, supaya para iblis mengira bahwa pahlawan telah terbunuh. Ia mengungkap bahwa ia dan Kyle adalah yatim piatu yang dibesarkan oleh sebuah organisasi bawah tanah yang melatih anak-anak menjadi pembunuh sejak kecil. Para anak itu ditempatkan dalam kelompok berisi 4 orang. Mereka tumbuh bersama, saling memperkuat, dan membangun keterikatan yang erat. Namun saat masa pubertas tiba, organisasi itu menanamkan sebuah mantra pada anak terkuat dalam kelompok dan mantra yang menghancurkan emosi dan mengubahnya menjadi mesin pembunuh tanpa pikiran. Dalam kelompoknya, Kyle lah yang mendapatkan mantra itu. Untuk membuktikan kemampuan, ia harus membunuh ketiga temannya sendiri. Ia telah membunuh 2 dari mereka, tetapi organisasi melihat peluang untuk menghasilkan uang darinya dan menjadikannya pembunuh pahlawan. Karena itulah mereka mengirim Maybelle ke turnamen. Namun Maybelle tidak berniat mati. Ia ingin membunuh Kyle bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi untuk mengakhir penderitaannya. Ia sempat berbohong bahwa Kyle membunuh kakaknya, tetapi Seika langsung menebak kebohongan itu. Ia tahu bahwa Kyle adalah kakak kandung Maybelle, dan ia ingin membunuhnya demi membebaskannya dari nasib kejam itu. Maybelle tertegun mendengar tebakan yang tepat itu, lalu mengakui bahwa itu memang benar. Itu adalah permintaan terakhir kakaknya untuk dihentikan olehnya. Maybelle mengatakan bahwa jika kakaknya berubah menjadi monster, maka ia sendiri yang harus mengakhirinya. Itulah alasan ia ingin masuk final dan mengalahkannya meski harus mempertaruhkan nyawanya. Seika berdiri dan mengatakan bahwa ia telah mengubah pikirannya dan sekarang ia akan masuk final mengalahkan Kyle untuk menyelamatkan Maybelle. Maybelle menolak dan bersikeras bahwa itu adalah tugasnya. Namun Seika menjawab bahwa jika ia melawan Kyle, ia hanya akan kehilangan nyawanya. Ia meminta Maybelle untuk kembali ke akademi dan berjanji bahwa tidak ada yang akan menyalahkannya, karena ia sendiri yang akan melindunginya. Seika juga mengatakan bahwa kakaknya pasti lebih menginginkan Maybelle hidup bebas dan bahagia dibandingkan hal lainnya. Ia akan memenuhi keinginannya. Maybelle terdiam, namun tetap berkata bahwa ia tidak akan menahan diri besok. Seika membalas bahwa ia akan membuktikan dirinya sebagai yang terkuat. Keesokan harinya, mereka berhadapan di arena. Maybelle membawa kapal raksasa dan mengejek Seika sebagai bangsawan manja yang tidak mungkin mengalahkannya. Pertarungan dimulai. Meski memakai senjata besar, Maybelle bergerak dengan kecepatan luar biasa dan langsung menekan Seika dengan pukulan bertubi-tubi. Seika membalas dengan menembakkan batu, namun Maybelle memanfaatkan kapaknya untuk menghindar dan melemparkan sejumlah pisau ke arahnya. Seika menangkis pisau-pisau itu dan mengikat Maybelle dengan belitan tanaman, tetapi Maybelle merobeknya. Ia kemudian menempelkan salah satu boneka kertasnya di kapak Maybelle, membuat senjata itu 1000 kali lebih berat hingga tak dapat diangkat. Lalu ia memanggil tanaman besar untuk mengikat Maybelle sepenuhnya. Wasit langsung mensinyalkan kemenangan Seika, dan duel pun berakhir. Maybelle tampak kehilangan arah setelah kekalahannya, dan Seika memintanya untuk meninggalkan Kyle padanya. Final pun dimulai. Seika bertanya pada Kyle apakah ia memang mengira akan melawan Maybelle. Kyle menjawab bahwa itulah rencananya sejak awal. Ia pun telah kehilangan emosinya dan berkata bahwa meski Maybelle tidak datang, ia tetap akan membunuhnya karena itulah perintah yang ia terima. Seika tidak menyukai sikap dingin itu dan berjanji akan mengubahnya setelah mengalahkannya. Pertarungan dimulai. Seika menciptakan kabut merah untuk menahan efek Demon Eye Kyle. Meski terkena bola api biru Seika, Kyle tetap maju tanpa gentar. Seika menahan Kyle dengan tanaman logam yang sebelumnya mampu menghentikan Maybelle, tetapi Kyle memecahkannya menggunakan sihir bayangan sebelum menyerang balik. Seika menghalau serangan itu dengan penghalang, namun ia mulai kesal dengan sikap Kyle. Karena itu ia memanggil iblis berempat lengan. Kyle menyerang iblis itu, tetapi iblis tersebut sama sekali tidak tergores dan membalas dengan satu pukulan cahaya yang mematahkan tulang Kyle. Seika berkomentar bahwa jika Kyle masih memiliki emosi, ia pasti akan merasakan ketakutan mendalam dan memilih melarikan diri. Saat ia mendekati Kyle yang tak sadarkan diri, sebuah kutukan muncul di seluruh tubuh Kyle. Seika segera membuat penghalang untuk menahannya, namun kutukan itu sudah merusak tubuh Kyle dengan parah. Untuk sesaat, kepribadian asli Kyle kembali. Saat Seika mencoba memeriksa kondisinya, Kyle meminta satu hal yaitu sampaikan permintaan maafnya pada Maybelle. Setelah itu, Kyle meninggal. Seika murka karena seseorang berusaha mengalahkannya menggunakan kutukan. Kebanggaannya sebagai eksorsis hilang, dan ia memutuskan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghidupkan Kyle kembali.
Ia mulai melafalkan mantra kebangkitan, tetapi Yuki memintanya berhenti bahwa menghidupkan kembali lawan akan menarik terlalu banyak perhatian. Seika sadar ucapan Yuki, sehingga ia menghentikan ritual itu. Ketika kabut merah menghilang, ia menyembunyikan tubuh Kyle ke dimensi paralel dan berpura-pura bahwa ia telah menguapkannya tanpa sisa. Dengan itu, ia memenangkan turnamen. Sesudahnya, Seika diam-diam menguburkan tubuh Kyle di tempat yang tenang, dibantu oleh Maybell. Ia sudah tahu bahwa kakaknya akan mati jika kalah, sehingga ia tak pernah berharap bisa menyelamatkannya. Seika menyampaikan pesan terakhir Kyle bahwa permintaan maaf mengenai 4 daun semanggi. Maybell menangis, mengingat bahwa sebelum operasi yang mengubah Kyle, kakaknya secara tak sengaja mematahkan jepit rambut favoritnya yang berhias daun semanggi 4 helai hingga mereka bertengkar karenanya. Ia menangis cukup lama dan akhirnya bertanya pada Seika apa yang akan terjadi padanya sekarang. Seika menjawab bahwa ia harus kembali ke akademi, dan ia akan memastikan semuanya berjalan baik. Maybell menerima tawaran itu dengan senang hati dan kembali bersama Seika ke kereta, tempat Eva dan Ami sudah menunggu mereka. Kedua gadis itu telah mendengar sebagian besar cerita dari Seika, dan mereka menerima Maybell dan mengetahui masa lalunya. Ami kemudian menantang Maybell untuk bertarung pedang lagi. Kali ini Ami menggunakan sihir gravitasi untuk memperkuat pedangnya. Setelah menang, ia membanggakan diri sebagai peringkat teratas dalam pelajaran praktik, lalu meminta Maybell menjadi partner latihannya di sekolah karena tak ada siswa yang selevel dengannya. Tak lama, Seika dan kelompoknya kembali ke akademi. Seika pergi menemui kepala sekolah karena ia menyadari bahwa sang kepala sekolah sengaja mendorongnya mengikuti turnamen untuk menyelamatkan nyawa Maybell. Kepala sekolah terkesan dengan ketajaman instingnya. Ia menjelaskan bahwa organisasi bawah tanah menjual Maybell padanya karena mereka memang berencana menyingkirkannya, tetapi ia merasa iba pada gadis yang telah melalui banyak penderitaan itu. Ia ingin menyelamatkannya, dan karena itu ia mengandalkan Seika yaitu orang yang ia anggap paling kuat. Kepala sekolah kemudian menjamin keselamatan Maybell di akademi dan meminta Seika membantunya sebagai senior. Setelah itu, Seika kembali ke ruang umum dan mendapati bahwa pewarna rambut Maybell telah luntur. Karena ia tidak perlu berpura-pura sebagai pahlawan, warna rambut aslinya terlihat jelas. Sekarang Maybell ketakutan karena Seika sangat tegas saat membantunya belajar, dan Eva maupun Ami sama sekali tidak memberinya keringanan. Segera, libur tengah semester dimulai. Seika menerima tugas dari ayahnya untuk menyelidiki seekor naga di kerajaan tetangga. Ami ingin ikut, tetapi Seika mengingatkan bahwa orang tuanya pasti menunggu. Maybell juga sudah diadopsi, jadi ia akan menghabiskan waktu bersama keluarga barunya. Eva tampak gugup karena ingin ikut bersama Seika, dan Seika pun mengajaknya. Tiba-tiba, Cecilio sang pangeran mahkota kerajaan Asteria datang ke ruang makan dan berkomentar seolah mereka hidup di negara dunia ketiga. Pelayan elfnya memperingatkan agar ia berhati-hati terhadap si gampang tersinggung. Jadi Cecil memilih diam dan langsung mendekati Seika untuk memperkenalkan diri. Namun, pandangannya segera tertuju pada Eva, dan ia langsung terpikat. Cecil pun meminta Eva bergabung ke haremnya sebagai salah satu istrinya. Eva sempat kaget, tetapi berhasil menjelaskan bahwa ia adalah pelayan Seika, sehingga tidak bisa menerima tawaran itu. Cecil lalu menoleh pada Seika dan bertanya berapa harga yang ia inginkan untuk menukar gadis itu. Sebelum Seika menjawab, pelayan elf sang pangeran Lis meminta agar pembicaraan dilanjutkan di tempat lain. Di ruangan pribadi, Cecil menjelaskan bahwa misi penyelidikan naga itu sebenarnya dikeluarkan oleh kerajaan mereka. Ia mengatakan bahwa naga tersebut telah hidup berdampingan dengan rakyat Asteria selama lebih dari 1 abad, namun sang naga mulai bertingkah aneh. Seika ingin tahu mengapa naga itu bisa hidup harmonis dengan manusia begitu lama, dan Cecil menceritakan legenda tentang seorang ratu yang membantu menetaskan naga itu dari telurnya. Ia tidak tahu apakah cerita itu benar, tetapi meminta Seika menyelidikinya sambil ia sendiri mencari keberadaan naga tersebut. Saat Seika kembali menuju asramanya, Ami dan Maybell menariknya ke semak-semak untuk menanyai apakah ia akan menyerahkan Eva kepada pangeran. Seika menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Eva pergi kecuali kalau Yiva menyukai sang pangeran. Kedua gadis itu langsung mengomentari bahwa Seika lebih bodoh jika pikir bahwa Eva akan meninggalkannya. Mereka juga memintanya untuk tidak membicarakan hal itu pada Eva lagi. Keesokan harinya, Seika dan Eva berangkat bersama rombongan Cecil. Eva percaya bahwa pangeran seperti Cecil tidak mungkin menginginkan pelayan seperti dirinya, tetapi Seika yakin ia serius. Eva tersenyum kecil, mengatakan bahwa mendengar hal itu membuatnya sedikit senang. Untuk pertama kalinya Seika merasa cemburu. Kemudian mereka akhirnya tiba di ibu kota kerajaan Asteria, dan Cecil berkomentar bahwa ibu kota kerajaan Asteria adalah tempat yang sangat damai, namun naga itu justru menimbulkan masalah.
Cecil menunjuk ke arah seekor naga yang terbang di atas kota dan menyerang warga. Seika mengomentari bahwa ukurannya sangat besar. Tiba-tiba naga itu berbalik dan terbang rendah ke arah mereka, membuat Eva terkejut. Mendadak, seorang summoner memanggil seekor harimau lava untuk menghadapi naga tersebut. Naganya pergi, tetapi harimau lava itu malah melihat Eva yang tidak berdaya dan langsung menyerangnya. Seika berusaha menjebaknya dengan pilar kristal, namun makhluk itu melelehkannya dengan mudah dan berbalik menyerang Seika. Seika hampir menghapus harimau itu dari keberadaannya ketika summonernya menahan dengan melilitkan tali sihir di leher sang harimau. Ia menarik kembali makhluknya, dan Cecil berlari menghampiri untuk memarahi summoner bernama Rize karena membiarkan monster peliharaannya menyerang tamu. Namun Rize menanggapinya bahwa ada hal yang penting bahwa naga itu telah menjadi berbahaya beberapa hari terakhir. Seika mengetahui bahwa Cecil telah menyewa para petualang bayaran yang dipimpin Rize untuk membunuh naga tersebut jika tidak ditemukan cara untuk menenangkannya. Seika memperingatkan bahwa itu adalah ide buruk, karena harimau lava Rize tidak akan mampu mengalahkan naga itu dan malah hanya akan membuatnya sangat marah. Rize dengan angkuh menyuruh Seika diam dan mengatakan bahwa Seika tidak tahu apa-apa. Seika membalas bahwa Rize sebaiknya belajar mengendalikan harimaunya sebelum mengocehi orang lain, dan memperingatkannya untuk tidak memanggil makhluk itu di dekatnya lagi. Cecil memutus pertengkaran mereka dan mengusir Rize. Setelah itu, Seika bertanya apakah ia memiliki izin ratu untuk membunuh naga tersebut. Yang ternyata Cecil bertindak atas kehendaknya sendiri. Cecil meminta Seika tidak ikut campur politik kerajaan mereka. Setelah itu, Seika beralih menasehati Eva agar belajar melindungi dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan selalu berada di sisinya, dan Eva harus berani menggunakan sihirnya. Eva menangis mendengar kata-katanya, dan Cecil mencoba membela tetapi Seika melarangnya mencampuri urusan antara tuan dan pelayannya. Meski kata-katanya tajam, Seika tahu bahwa jika Eva tidak mengatasi rasa takutnya, ia bisa mengalami hal yang sama seperti murid lain dalam kehidupan Seika sebelumnya, yaitu seorang murid pernah dimakan naga sebelum ia berhasil menjinakkannya. Seika sama sekali tidak ingin hal itu terjadi pada Eva. Keesokan harinya, Seika mengumpulkan informasi tentang naga itu di perpustakaan. Ia menemukan catatan bahwa 150 tahun lalu, naga itu juga bersikap aneh. Saat itu, ada sepasang naga di pegunungan yang menjaga telur mereka dengan menakuti manusia dan monster, bahkan mencuri ternak untuk memberi makan anak mereka. Namun, naga betina mati beberapa tahun kemudian, dan kini hanya naga jantan yang masih hidup. Eva berpendapat bahwa kegelisahan naga kali ini bukan karena melindungi anak, tetapi Seika tetap berencana mendaki gunung untuk mencari kebenarannya. Eva mengatakan itu sangat berbahaya, namun Seika meyakinkan bahwa ia akan baik-baik saja. Malam harinya, saat Seika masih sibuk meneliti, Eva mengetuk pintunya. Ia mengatakan bahwa Cecil mengirim pelayan untuk mengundangnya ke kamar sang pangeran. Ia tidak ingin pergi dan takut sendirian, jadi Seika membiarkannya tidur di kasurnya dengan posisi saling membelakangi. Dalam keheningan itu, Seika bertanya apakah Eva berniat masuk ke harem pangeran. Eva langsung menjawab tidak. Seika mengatakan bahwa ia tidak perlu malu, dan jika Eva hanya menahan diri karena dirinya, ia bebas menerima tawaran itu. Eva pun tersakiti oleh kata-katanya. Ia berkata bahwa jika Seika kecewa karena ia lemah dan penakut, maka ia akan memperbaiki semua itu, namun ia tidak ingin meninggalkan Seika. Seika menyadari ia telah salah bicara. Ia menjelaskan bahwa yang ingin ia sampaikan hanyalah bahwa mendapat undangan ke harem seorang pangeran adalah kesempatan langka bagi seorang perempuan. Ia mengaku akan merasa sedikit kesepian tanpanya, tetapi keputusan tetap berada di tangan Eva. Eva mengatakan ia akan memikirkannya, lalu mencoba tidur meski air matanya masih mengalir. Keesokan paginya, Seika mendapati Eva telah pergi sebelum ia bangun. Yuki muncul dan mengatakan bahwa ia terlalu kasar pada gadis yang sudah mencintainya sejak lama, namun Seika menyangkal hal itu. Ia kemudian menemui Cecil dan menanyai alasan mengundang Eva ke kamar di tengah malam. Sang pangeran meminta maaf, tetapi kembali menawarkan untuk membeli Eva dari Seika. Ia tidak mau memperlakukan Eva sebagai barang yang bisa diberikan kepada siapapun. Namun jika Eva ingin bergabung, ia bebas melakukannya. Setelah itu, Seika memberitahu Cecil bahwa ia berencana mendaki gunung untuk menyelidiki sang naga, dan berharap sang pangeran tidak mencoba mendekati Eva saat ia pergi. Seika kemudian berpamitan kepada Eva sebelum berangkat. Saat Eva kembali ke istana, elf bernama Rize menghampirinya. Rize menyadari bahwa Eva bisa melihat para roh karena darah elf mengalir dalam dirinya. Ia kemudian mengajak Eva bergabung dengan harem Cecil, mengatakan bahwa itu pilihan yang lebih baik daripada tetap menjadi budak Seika. Rize lalu bertanya apakah Eva tidak menyadari bagaimana para roh selalu menghindari Seika, seperti ia mengeluarkan miasma iblis.
Eva menjawab bahwa apapun kata orang, Seika tetap manusia, dan sejak kecil ia mengenalnya sebagai anak yang baik. Rize terus menggali asal-usul Seika dan mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang tahu siapa ibu Seika. Ia bahkan menduga ibunya mungkin saja seorang iblis, lalu memperingatkan Eva untuk menjauhi tuannya yang berbahaya itu. Eva menjadi gugup, dan Rize memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajaknya berkeliling melihat harem. Sementara Eva dimanipulasi dari belakang, Seika mendaki gunung dengan menunggangi kelabang raksasa miliknya. Ia pun tiba di sarang naga tersebut. Naga itu bersikap agresif dan langsung menyerangnya. Seika menahan semburan api itu dengan penghalang, lalu menghindari serangannya. Ia kemudian memanggil iblis berbobot besar untuk menahan naga itu. Setelah berhasil, ia menjebak sang naga dalam jaring yang tak dapat dipatahkan dan masuk ke dalam sarang, tempat ia menemukan sebutir telur naga. Yuki muncul dan bertanya bagaimana mungkin seekor naga jantan bisa bertelur. Seika menjelaskan bahwa naga adalah spesies gender fluid dan mereka bisa berubah dari jantan ke betina sesuka hati. Seika memutuskan menggulingkan telur itu untuk mempercepat proses penetasan. Tiba-tiba, kisah tentang ratu yang pernah menetaskan telur naga menjadi masuk akal baginya. Perlakuannya membuat sang naga luluh dan mempercayakan bayinya pada Seika. Seika membuat lingkaran api untuk menjaga suhu telur, lalu terus menggulingkannya agar tetap hangat. Namun ia lelah dan berniat kembali ke istana untuk memberitahu pangeran bahwa naga itu sebenarnya tidak menyerang tanpa alasan. Sayangnya, naga tersebut tidak ingin ia pergi dan menarik mendekat, seolah ingin memeluknya. Sementara itu, Eva mendapati bahwa harem tersebut ternyata memiliki seluruh bangunan khusus yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu kepada para gadisnya. Mereka hidup rukun dan tampak bahagia, membuat Eva terkejut. Rize menjelaskan bahwa tempat itu membina para gadis agar kelak menjadi tokoh penting, dan pangeran sedang mencari calon istri yang paling cocok di antara mereka. Ia meyakinkan Eva bahwa meski Cecil mungkin terlihat kurang sabar dan belum berpengalaman, ia bukan orang jahat. Rize pun kembali mengajak Eva bergabung dengan harem dan mendukung Cecil sebagai ratu di masa depan. Eva ragu dan belum tahu harus menjawab apa. Rize kemudian membawanya menemui Cecil, yang sudah menunggu bersama seorang pedagang budak dan pejabat istana. Cecil meminta pedagang itu menilai harga Eva. Setelah uangnya dihitung, Eva ketakutan dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Cecil menjelaskan bahwa ia akan membayar sejumlah itu kepada Seika untuk membebaskan Eva dari statusnya sebagai budak. Eva menolak dan mengatakan bahwa ia tidak seharusnya melakukan itu tanpa izin Seika. Namun Cecil yakin ia bisa meyakinkan Seika dengan harga yang pantas. Bahkan jika Seika tetap menolak, Cecil berniat mengeluarkan undang-undang untuk membeli semua budak di negeri itu secara paksa hanya demi mendapatkan Eva. Eva mengatakan ia tidak ingin dibebaskan, karena meskipun ia seorang budak, Seika memberinya kebebasan memilih. Cecil memahami maksudnya, tetapi para pejabat berkata bahwa Eva terlalu polos dan tidak tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Mereka pun menyarankan agar kontraknya diputus secara paksa. Tanpa ragu, Cecil memerintahkan para pengawalnya untuk menahan Eva. Ketika Eva mencoba memanggil para roh untuk membantunya, Rize menciptakan domain yang menghalangi Eva menggunakan sihirnya. Rize mengatakan bahwa semua ini juga demi kebaikan Eva. Ia lalu melukai ibu jarinya dengan sihir angin dan hendak menempelkan cap darah pada dokumen resmi. Eva menangis dan memohon agar Seika menyelamatkannya. Tiba-tiba, sosok besar naga muncul di belakang mereka dan langsung menghancurkan domain milik Rize. Seika masuk dan menenangkan para pejabat serta pangeran, mengatakan bahwa tidak perlu takut karena ia sudah menjalin pertemanan dengan sang naga. Eva lega melihatnya. Ketika Seika memanggilnya untuk membantu mengurus telur naga, ia langsung berlari ke arahnya. Eva menegaskan kepada Rize dan Cecil bahwa ia tidak akan meninggalkan Seika, apapun yang terjadi. Mereka pun pergi dengan menunggangi naga. Dalam perjalanan, Eva berterima kasih kepada Seika karena sudah menolongnya, meskipun ia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah tiba di sarang, mereka mendadak diserang oleh harimau lava milik Zack. Seika kembali menjebak harimau itu dengan pilar kristal dan memanggil Zack agar keluar dari persembunyiannya. Zack muncul bersama kelompoknya. Ia mengaku sejak awal berniat membunuh naga dan mencuri telurnya, lalu menipu sang pangeran untuk mendapatkan izin. Ia meminta Seika bersiap mati dan memerintahkan harimaunya menyerang. Namun sebelum Seika bergerak, Eva lebih dulu menggunakan sihir air dan menghantam harimau itu hingga terpental jauh. Ia menyatakan bahwa ia tidak ingin menjadi gadis penakut dan tak berdaya lagi. Seika terkesan melihat tekadnya. Zack marah lalu memerintahkan harimau dan seluruh prajurit bayaran untuk menyerang. Seika membalas dengan api putih yang begitu kuat hingga membakar harimau itu tanpa menyisakan abu. Zack dan para prajuritnya ketakutan.
Belum sempat mereka kabur, naga ikut bertarung sehingga mereka makin panik dan memilih lari. Dengan cepat, Seika mengikat mereka menggunakan tanaman merambat. Zack terpojok mencoba meledakkan seluruh gunung dengan sihir terkuatnya. Namun Eva membakar buku sihirnya hingga ia tak bisa berbuat apa-apa. Seika memuji keberanian Eva yang tumbuh begitu cepat sebelum membawa para prajurit bayaran itu kepada pangeran untuk dilaporkan. Cecil memerintahkan agar mereka dipenjara, kemudian meminta Seika menjelaskan situasinya. Seika menerangkan bahwa naga tersebut bertelur dan menerimanya karena ia membantu merawat telur itu. Hal itu membuat Cecil percaya bahwa legenda ratu yang pernah menetaskan telur naga adalah kenyataan. Ia juga mulai memahami bahwa alasan para naga melindungi negara selama ratusan tahun adalah karena mereka menganggap ratu saat itu sebagai orang tua mereka. Seika meminta Cecil menjaga tradisi itu dan membantu menetaskan telur naga tersebut. Namun Cecil menolak. Ia ingin mendapatkan kemuliaan karena telah membunuh naga demi menaikkan statusnya. Ia meminta Seika membunuh naga itu, tetapi Seika menolak. Cecil marah dan menahannya dengan tuduhan palsu demi memancing naga itu mengamuk. Meskipun sedang ditahan, Seika menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Cecil lalu mendekati Eva dan mencoba membujuknya untuk meninggalkan tuannya dan berpihak kepadanya. Seika tidak tahan lagi dan memarahi pangeran itu. Ia mengatakan bahwa Cecil hanya mengikuti insting bawah pinggangnya sejak awal. Ia menyebut Cecil tidak kompeten, mesum, dan bahkan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan benar. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan menyerahkan Eva kepada orang seperti itu. Baru setelah itu Seika menyadari ia terlalu dramatik. Cecil malah tertawa, meminta para pengawal menurunkan pedang, lalu mempersilakan Eva menyampaikan pendapatnya. Eva tegas menyatakan bahwa ia akan kembali ke akademi bersama Seika. Bahkan jika ia bebas, ia tetap akan memilih Seika di atas siapapun. Pangeran yang kecewa itu akhirnya mengalah. Rize meminta maaf kepada Seika atas semua yang terjadi, dan Seika memilih memaafkan mereka. Setelah itu, Rize memanggil Eva untuk berbicara secara pribadi. Ia bertanya apakah Eva mencintai Seika. Eva langsung gugup. Rize tersenyum dan berkata bahwa ia seharusnya mengatakan sejak awal. Sebagai permintaan maaf, Rize memberinya beberapa roh cahaya langka yang langsung menyembuhkan lukanya. Ia berharap Eva menemukan kebahagiaan bersama Seika. Tak lama kemudian, mereka kembali ke rumah. Seika akhirnya mengetahui bahwa Eva adalah keturunan elf dan itu sebabnya ia bisa menggunakan sihir roh. Eva pun menolak sang pangeran yang dianggapnya pecundang. Lalu Rize bertanya seperti apa tipe laki-laki yang Eva sukai. Eva menjelaskannya dengan jelas namun Seika, yang tidak peka, justru mengira bahwa tipe seperti itu sulit ditemukan. Beberapa hari kemudian, Seika bertemu Ami dan Maybell di akademi. Ia mengatakan bahwa ayahnya ingin bertemu dengan teman-temannya dan mengundang mereka untuk berkunjung ke rumahnya saat libur musim semi. Keduanya dengan senang hati menerima undangan itu. Ketika akhirnya sendirian, Seika menghela napas berat. Ia sebenarnya tidak ingin pulang, karena orang yang ingin bertemu dengannya bukan ayahnya, melainkan tokoh politik penting. Meskipun ia enggan, ia tidak punya pilihan selain patuh. Beberapa hari kemudian, Seika tiba di rumah bersama teman-temannya, dan ayah angkatnya menyambut mereka. Ketika perkenalan selesai, Gealie datang sambil berteriak memanggil nama Seika dan menantangnya bertarung lagi. Seika menyapanya dengan tenang dan bertanya apakah ia menikmati kehidupannya di militer. Gealie mengaku ia menjalani latihan lebih baik dari perkiraannya, dan sedikit berterima kasih karena Seika telah mengarahkannya ke sana. Namun, ia tetap belum bisa melupakan kekalahan memalukan itu dan menuntut pertarungan ulang. Ami bertanya pada Eva apakah Gealie adalah kakak yang suka membuli Seika, dan setelah Eva mengiyakan, Ami langsung menawarkan diri untuk bertarung menggantikan Seika. Seika menyambutnya dengan gembira dan mengatakan kepada Gealie bahwa ia harus mengalahkan Ami dahulu jika ingin menantangnya. Gealie setuju dan meminta Ami menggunakan pedang asli, sementara ia sendiri memakai pedang kayu. Seika menjadi wasit dan melarang penggunaan sihir. Pertarungan dimulai. Ami berhasil mendorong Gealie hingga hampir kehilangan keseimbangan, dan memberinya kesempatan untuk menuntaskan serangan. Namun Gealie tiba-tiba melantunkan mantra yang mengejutkannya. Ami refleks terhenti, dan Gealie menggunakan celah itu untuk melucuti pedangnya. Ketika Ami menuduhnya curang, Gealie membalas bahwa ia hanya tertawa melihat Ami tertipu oleh mantra palsu. Karena berhasil mengalahkan si rambut merah, Gealie kembali menantang Seika. Namun sebelum pertarungan dimulai, seorang putri tiba-tiba muncul dengan penuh semangat, mengaku ingin melihat kesatria sucinya bertarung. Gealie terkejut melihat Putri Fiona yang seharusnya berada di kamarnya. Ia bertanya apa yang sedang ia lakukan,
dan Fiona dengan santai menjawab bahwa ia kabur dari para pengawal hanya untuk melihatnya kalah. Mendengar itu, Gelie langsung menyerah. Seika terkejut melihat bagaimana gadis itu bisa menjinakkan sifat liar Gelie. Ia kemudian memperkenalkan Fiona sebagai putri suci kerajaan mereka. Ami dan Mabel kaget mendengarnya. Saat mereka kembali ke dalam rumah, Seika menjelaskan pada Yuki bahwa Fiona dijuluki putri suci karena ia mewarisi kekuatan sang ibu, seorang pendeta suci, serta darah kerajaan yang kuat. Mereka duduk untuk minum teh, dan Ami berbisik pada Seika menanyakan alasan putri suci berada di sana. Fiona menjawab sebelum Seika sempat bicara, mengatakan bahwa ia ingin bertemu pahlawan era ini dan membuat Ami langsung tersipu. Fiona juga memuji Seika dan berkata telah mendengar banyak hal tentang dirinya. Ia meminta Seika dan kelompoknya mengantarnya ke ibu kota. Seika menerima permintaan itu. Setelah sang putri pergi, Ami dan Mabel bertanya mengapa Seika tidak pernah menceritakan tentang Fiona sebelumnya. Seika pun tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Malamnya, mereka berkumpul untuk makan malam. Dalam percakapan santai, Fiona terus melontarkan komentar aneh, tetapi dari situlah ia dengan cerdik mengetahui bahwa Seika berteman dengan seekor naga, bahwa Eva mencintainya, dan bahwa Mabel sebenarnya bukan bangsawan lahir. Sementara itu, ayah angkat Seika mengingat percakapannya dengan asistennya yang ternyata adalah ayah Eva. Sang asisten marah karena putrinya dijadikan pelayan seorang anak haram yang dianggap menyeramkan dan tidak jelas asal-usulnya. Namun sang ayah angkat yakin bahwa Seika adalah anak yang baik, dan ia mempercayakan putrinya kepadanya. Malam itu, saat Seika beristirahat di kamarnya, Yuki menirukan gaya Fiona dan mengatakan ia tidak menyukai gadis itu. Seika mengerti maksudnya, lalu menyebut bahwa istrinya pada kehidupan sebelumnya juga seperti itu. Yuki terkejut dan ingin tahu lebih banyak, tetapi saat itu Ami tiba-tiba masuk. Seika terkejut, namun Ami hanya naik ke tempat tidurnya dan mulai bertanya tentang rencana Seika untuk masa depan. Ami mengaku bahwa setelah lulus nanti ia akan pergi berpetualang. Ia bertanya apakah Seika berencana melanjutkan studi, namun ia mengingatkannya tentang janji mereka untuk berpetualang bersama. Seika pun menjawab bahwa ia memang berniat menjadi seorang petualang. Mendengar itu, Ami terlihat senang dan mengatakan bahwa ia akan menantikan hari itu. Setelah Ami pergi, Yuki turun dari kepala Seika dan mengingatkannya bahwa tadi ia hanya mendekati Ami dan menyembunyikan kekuatannya dengan menjadikan gadis itu sebagai umpan. Seika mengangguk, mengatakan bahwa ia masih ingat semuanya. Keesokannya, Seika mengajak Fiona berkeliling kota dengan Ami dan Gelie sebagai pengawalnya. Fiona sangat menikmati waktunya, bahkan ia menggandeng tangan Seika saat melewati pasar, seolah mereka sedang berkencan. Ia pun semakin dekat dengannya, dan memutuskan menggunakan taktik klasik yaitu berpura-pura membutuhkan pertolongan agar diselamatkan oleh sang pria. Ia merapat pada Seika dan memintanya tetap berada di dekatnya. Fiona lalu membawanya ke sebuah lokasi konstruksi, dan tepat di atas mereka tali pengikat terputus. Tumpukan kayu pun jatuh menghujani. Ami dan Gelie bereaksi cepat dan mereka menghancurkan balok kayu lalu melindungi sang putri dengan sihir tanah. Mereka kemudian menegur Seika, menanyakan apakah ia tadi tertidur. Seika hanya menjawab bahwa ia memang mengandalkan mereka. Fiona tampak kecewa karena orang lain yang menyelamatkannya, bukan Seika. Untuk menebus itu, Seika memberinya sebuah pita. Ia bahkan menciptakan cermin sihir agar sang putri bisa melihat dirinya. Fiona pun bahagia menerima hadiah tersebut. Kemudian, Seika menemukan Gelie sedang berlatih pedang dan bertanya mengapa Fiona memilihnya sebagai ksatria suci. Gelie menjelaskan bahwa meski Fiona tampak polos, ia sebenarnya seorang politikus ulung. Ia memilih dirinya bukan karena kemampuan, melainkan karena bagian dari rencana besar. Ia juga menambahkan bahwa gelar ksatria suci diberikan Fiona hanya untuk menarik perhatian publik. Seika mengatakan bahwa Fiona tampak seperti gadis pada umumnya, tetapi Gelie membantah keras. Ia menjelaskan bahwa dulu Fiona bahkan dilarang keluar dari kamarnya, namun sekarang ia menjadi salah satu kandidat penerus tahta. Semua itu karena ia memiliki kemampuan melihat masa depan. Seika terkejut mendengarnya. Gelie menambahkan bahwa ibu Fiona juga memiliki kekuatan serupa, dan ia pernah meramalkan kelahiran Raja Iblis dan sang pahlawan. Kerajaan belum mengumumkan apapun, tetapi melihat ketertarikan Fiona pada Ami, Gle menduga kuat bahwa Ami adalah sang pahlawan. Ia memperingatkan Seika agar berhati-hati, karena Fiona tampaknya menyukai dirinya juga. Ia meminta Seika untuk tidak terlalu dekat dengan sang putri. Keesokan harinya, Fiona mulai mencari Seika. Namun Seika terus berteleportasi menghindarinya, mengikuti nasihat Gelie agar tidak terlalu terlibat. Tidak sengaja ia bertemu Ami yang hendak berlatih bersama Gelie. Ami meminta Seika memberi sedikit waktu untuk Fiona,
sebab sang putri tampak sedih karena ia terus diabaikan. Seika kemudian pergi ke atap dan menemukan Fiona sedang bermain catur sendirian. Begitu melihatnya, ia mengundang Seika bermain. Ia mengaku sebagai Magnus Carlsen di dunia ini dan, demi adil, hanya memakai pion dan raja. Ia juga mengajukan taruhan yang kalah harus memenuhi satu permintaan pemenang. Seika menerima tantangan itu. Saat bermain, mereka berdiskusi soal politik. Fiona berpendapat bahwa dalam negara manapun, kekuatan terbesar ada pada rakyat. Karena itu ia berkeliling kekaisaran untuk membuat namanya dikenal publik, agar dapat memperoleh dukungan. Ia ingin memanfaatkan kekuatan orang yang tidak terkenal, dan merasa Seika juga bisa menjadi bagian penting dari rencananya. Seika kemudian menyinggung soal kemampuan ramalan masa depan. Fiona mengaku bahwa ia memang berniat memberitahu Seika saat waktunya tepat. Ia mengatakan bahwa ia ingin menggunakan kekuatan itu untuk membantu orang lain, dan ingin Seika membantunya. Meski Fiona tidak menjelaskan detail kemampuannya, Seika setuju. Fiona dengan mudah mengalahkannya dalam catur. Ia tersenyum puas dan berkata bahwa ia akan memikirkan permintaannya yang tak bisa ia tolak. Keesokan harinya, tiba saatnya mereka berangkat menuju ibu kota. Mereka berpamitan dengan penduduk desa sebelum berangkat. Seika menumpang kereta bersama Fiona dan Gly. Ia pun mabuk perjalanan yang membuatnya langsung murung. Sambil menahan rasa tidak nyaman, ia tetap mengawasi iring-iringan mereka melalui para pelayannya. Seika bertanya pada kakaknya mengenai para ksatria dan para bandit yang sering muncul di wilayah itu. Tiba-tiba, seseorang menyerang konvoi dan menghancurkan salah satu kereta barang. Seika segera melompat ke atas kereta dan melihat bahwa bandit telah mengepung mereka dari segala arah. Para pemanah melepaskan hujan panah, namun Seika menangkis semuanya dengan perisai magnetik. Pemimpin bandit itu frustrasi karena semuanya tak berguna melawan Seika. Gly kemudian mengambil alih komando dan menginstruksikan para ksatria untuk menangkap para bandit. Fiona keluar dari kereta dan meminta Seika untuk menangkap semua bandit hidup-hidup. Untuk memenuhi permintaan itu, ia mengikat mereka dengan sulur-sulur tanaman. Tak lama, para gadis bergabung dengan mereka, dan Ami mengeluh karena tidak ikut bertarung. Ia juga merasa aneh mengapa bandit berani menyerang kelompok yang dijaga begitu ketat. Lalu Fiona memanggil Seika ke dalam keretanya untuk berterima kasih. Ia mengatakan bahwa ia memang membutuhkan para bandit itu hidup untuk dijadikan bukti bahwa ada pihak yang mencoba membunuhnya. Ia sudah melihat masa depannya dan sebab itu ia membawa beberapa kereta cadangan untuk mengangkut para pembunuh ke ibu kota. Seika berpendapat itu berbahaya bahwa bandit bisa saja melarikan diri dan menyerangnya lagi. Namun Fiona yakin mereka tidak akan bertindak gegabah, karena mereka menunggu bala bantuan yang sebenarnya tidak akan pernah datang. Akhirnya rombongan tiba di ibu kota. Fiona tampak sentimental ketika berpamitan dengan Seika dan temannya. Sebelum pergi, ia berpesan agar Seika tidak pernah lupa bahwa ia ada di sisinya. Seika tidak mengerti maksudnya, tetapi tidak menanyakannya. Seika kembali ke akademi, dan kepala sekolah memberinya posisi sebagai ketua OSIS. Ia pun menerimanya. Saat kembali ke asrama, Yuki bertanya apakah posisi itu akan membuatnya semakin menonjol. Seika menjawab bahwa sudah lama ia berpikir untuk mengubah cara hidupnya. Pada kehidupan sebelumnya, ia mati karena terus terpojok hingga menjadi pengecut. Sekarang ia ingin menjalani kehidupan normal dan tidak lagi berusaha menarik perhatian. Ia ingin menikmati masa sekolahnya, lalu menjadi petualang. Dan soal musuh-musuh kuat yang terus bermunculan, ia ingin menanganinya tanpa seorang pun menyadarinya. Namun Seika tidak tahu bahwa ancaman baru sudah menunggunya. Sekelompok iblis kuat baru saja tiba di luar kota akademi, dengan misi tunggal membunuh sang pahlawan. Pemimpin kelompok iblis itu merasakan kehadiran kuat di dalam kota dan ia meyakini itu adalah sang pahlawan. Rencananya sederhana yaitu menggiring seluruh murid ke pusat kota akademi, lalu membantai mereka. Menurutnya, jika sang pahlawan bersembunyi, ia pasti akan muncul menyelamatkan temannya. Anggota kelompok iblis itu terdiri dari sepupu Bug Bunny yang bisa memanggil monster, paman Hellbow dan satu iblis biasa. Mereka berteleportasi masuk ke kota, tetapi mendapati seluruh area tertutup kabut merah pekat. Seorang iblis melihat dua murid sedang berjalan di taman dan menyerang mereka dengan sihir api, tapi ternyata tak seorang pun tewas. Di sisi lain, Bunny Bay dan Hellbow berjalan sambil menggoda satu sama lain. Mereka mengenang masa lalu, bagaimana dulu mereka dianggap terkuat di desanya, hingga bertemu kapten mereka yang memperlihatkan bahwa kekuatan mereka masih bisa berkembang. Sekarang mereka yakin bisa mengalahkan sang pahlawan. Mereka melihat seseorang di kejauhan dan Bunny Bay mengirim serigala bayangannya. Namun serigala itu kembali dengan sesuatu yang justru mengejutkan tuannya.
Di lokasi lain, Paman Helbao menemukan Maibel. Mengira ia adalah pembunuh dari organisasi bawah tanah yang melatihnya, Maibel langsung menyerangnya dengan kapak raksasa. Meski begitu, iblis itu masih lebih kuat dan mulai mendesaknya dengan rentetan pukulan dahsyat. Maibel melawan dengan senjata yang diberi efek gravitasi, dan si iblis pun menyadari kekuatan gadis itu. Dalam serangan berikutnya, ia sempat menjatuhkan senjata Maibel, tetapi Maibel membalas dengan lemparan pisau. Iblis itu tertawa dan menyatakan bahwa serangan itu tak cukup untuk menjatuhkannya. Namun Maibel mengaktifkan sihir bayangan dan mengikatnya. Ia menyuruh si iblis menyerah, tetapi Paman Helbao merobek belenggu bayangan dengan mudah karena ia kebal terhadap semua elemen sihir. Ia melancarkan pukulan kuat dan mengenai Maibel dan ternyata itu hanyalah boneka kertas. Di tengah kampus, sang kapten iblis menunggu anggotanya kembali, dan melaporkan hal serupa bahwa setiap manusia yang mereka serang berubah menjadi boneka kertas. Mereka merasa ada yang sangat aneh dengan tempat ini, dan kapten memutuskan untuk mundur. Namun tepat saat itu, Seika muncul sambil menyanyikan puisi lama ciptaannya. Kapten Iblis menggunakan mata sihirnya untuk menilai kekuatan Seika, dan hasilnya membuatnya pucat bahwa kekuatan Seika jauh melampaui mereka semua. Seika lalu menjelaskan bahwa kecuali gadis berkapak raksasa tadi, semua manusia yang mereka temui hanyalah boneka kertas buatannya. Paman Helbao mengakui gadis itu kuat, tapi ia bisa merasakan bahwa Seika jauh lebih kuat lagi. Ia menantang Seika bertarung namun kepalanya terpenggal seketika. Rupanya Seika hanya memainkan boneka kertas yang telah ia kutuk, dan ia mencibir betapa lemahnya sang iblis walaupun bertubuh besar. Paman Helbao marah dan melancarkan serangan. Ia menggunakan mata iblisnya yang dapat mengubah siapapun menjadi batu. Namun kekuatannya sama sekali tidak bekerja pada Seika. Seika lalu memanggil seekor ular putih raksasa dengan mata tertutup. Hanya kehadiran tatapannya membuat hati si gadis iblis berhenti seketika. Bunyi Bau mengamuk. Ia menyerang ular putih dengan ular hitam raksasanya, namun tidak berhasil. Dan sebenarnya serangan itu hanya pengalih perhatian bahwa ia ingin mendekati ular itu untuk menjadikannya peliharaan dengan kemampuan tamarnya. Dengan percaya diri ia menyentuh ular itu namun seketika ular tersebut menelannya utuh. Seika tertawa kecil atas kebodohannya sebelum memulangkan ular putih itu. Kapten Iblis kini ketakutan. Ia sadar mereka tak punya peluang menang. Dengan sisa keberanian, ia memerintahkan iblis biasa untuk lari dan kembali ke dunia iblis, membawa kabar tentang monster berwujud manusia ini. Iblis itu bertanya siapa sebenarnya bocah di depan mereka. Mata sihir kapten memastikannya bahwa Seika adalah Raja Iblis. Para iblis terkejut, namun Seika menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan mereka membunuh sang pahlawan. Mereka pun menyadari bahwa Raja Iblis terkuat sepanjang sejarah kini berpihak pada manusia. Seika melancarkan tsunami lava. Dan sang kapten membentuk penghalang untuk memberi rekannya waktu melarikan diri, dan ia sukses meski nyawanya melayang. Namun Seika tidak membiarkan kabur. Saat iblis yang terluka itu beristirahat di bawah pohon, ia merasakan lukanya menganga di dadanya. Ia pun tewas kebingungan kenapa manusia bisa menjadi Raja Iblis di akademi. Seika menusukkan pisau pada boneka kertas terakhir dan mengakhiri hidup iblis itu sebelum membuatnya lenyap. Kabut perlahan menghilang. Saat itu, Maibel berlari menghampiri Seika dan bertanya kemana perginya pembunuh raksasa berkulit merah itu. Ia khawatir iblis itu akan menyerang orang lain. Seika baru menyadari bahwa sihir yang ia gunakan untuk menjauhkan orang tidak mempan pada Maibel karena kekuatan mentalnya terlalu kuat. Ia pun menenangkannya, mengatakan bahwa iblis itu datang untuk memburu sang pahlawan bukan dirinya. Ia juga menegaskan bahwa masalahnya sudah ia selesaikan, lalu meminta Maibel merahasiakannya. Beberapa hari kemudian, acara penyambutan siswa digelar, dan Seika akan berpidato sebagai ketua OSIS. Ia sempat berbicara dengan Ami tentang pidatonya pada upacara penerimaan siswa tapi pidato itu terpotong karena serangan iblis. Ami kemudian mengulang pidato tersebut dengan penuh semangat, tanpa mengetahui bahwa serangan iblis itu sebenarnya ditujukan pada dirinya. Saat Seika hendak meninggalkan aula untuk memberikan pidatonya, sekelompok satria menyerbu ruangan. Kapten Satria menuduh Ami telah membunuh seorang utusan iblis yang datang ke akademi beberapa hari lalu. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menangkapnya. Ami berulang kali menegaskan bahwa ia belum pernah bertemu iblis, tetapi mereka tidak peduli. Eva dan Maibel mencoba menghentikan para ksatria, namun Seika segera meminta mereka untuk tidak melakukan apapun. Ia meyakinkan Ami bahwa ia tidak bersalah dan tidak akan dihukum. Perkataan itu dianggap penghinaan oleh para ksatria, dan mereka hendak menangkap Seika juga. Beruntung kapten mereka mencegahnya, dan mereka hanya membawa Ami pergi. Seika langsung menuju ruang kepala sekolah.
Sang kepala sekolah membenarkan bahwa memang ada iblis di akademi beberapa hari lalu dan mereka terbunuh tanpa seorang pun menyadari. Ia tahu Seikalah penyebabnya dan bertanya apakah ia datang untuk mencela keputusannya membiarkan kekaisaran menangkap salah satu muridnya. Seika menjawab bahwa ia tahu kekaisaran berniat membunuh sang pahlawan. Ia hanya ingin tahu mengapa kepala sekolah berkata bahwa politik kekaisaran sangat rumit dan banyak alasan yang membuat Ami dijadikan tersangka. Ia memastikan bahwa dirinya sedang berusaha menekan para bangsawan agar Ami segera dibebaskan. Dan ia meminta Seika menunggu kabar baik. Namun Seika tidak percaya. Menurutnya, sebelum tekanan itu menghilang, Ami mungkin sudah mati dalam kondisi mencurigakan. Kepala sekolah terkejut, tetapi Seika hanya menyuruhnya melakukan yang terbaik sebelum ia pergi. Di luar kantor, Eva dan Maibel sudah menunggu. Mereka berniat membantu Seika jika ia memutuskan untuk menyelamatkan Ami. Namun begitu ia keluar, Seika meminta keduanya untuk tenang. Menurutnya, mereka tidak bisa berbuat apapun dan harus menyerahkan semuanya kepada kepala sekolah. Ia mengatakan bahwa ia akan menunggu. Kenyataannya di malam hari, ia langsung memanggil naganya. Naga itu masih sangat liar, dan Seika perlu mengerahkan tenaga untuk mengendalikannya. Yuki muncul dan menyarankan agar Seika menyerah saja bila ia ingin hidup damai di dunia ini. Jika ia memaksa menyelamatkan Ami, ia mungkin akan berhadapan langsung dengan orang yang berkuasa di seluruh kekaisaran dan sejarah hidupnya mungkin terulang. Namun Seika marah. Ia masih melihat sosok salah satu murid kesayangannya dari kehidupan sebelumnya dalam diri Ami. Ia tak bisa membiarkan gadis itu terluka. Ia bertekad tidak akan meninggalkan saksi apapun agar kekuatannya tetap tersembunyi. Yuki gentar melihat kemarahannya. Ia tahu tidak bisa mengubah keputusan Seika dan akhirnya menyerah. Seika menaiki naganya dan terbang menuju tempat Ami ditahan. Sementara itu, Ami berada di dalam penjara. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Ia merindukan temannya dan takut tidak akan pernah melihat mereka lagi. Di tengah kesedihannya, seseorang datang menjenguknya. Pada saat yang sama, Seika sudah mencapai kota tempat Ami disekap. Ia menyebarkan boneka kertasnya dan mengubahnya menjadi tikus untuk mengumpulkan informasi. Tak butuh lama, ia menemukan lokasi Ami lalu menyelinap masuk ke kastil dari udara. Ia mengembalikan naganya ke dimensi paralel namun seorang penjaga melihat kedatangannya. Ia mencoba menghentikan Seika, tetapi Seika tidak menggubris. Penjaga itu meniup peluit untuk memberi peringatan kepada seluruh prajurit di area tersebut. Mereka memang sudah menunggu serangan dan segera membentuk formasi. Para pemanah menembakkan panah ke arah Seika, namun ia menggunakan magnetic storm untuk membelokkan semuanya. Merasa para penjaga terlalu gigih, Seika memanggil dua bongkahan batu raksasa dan menjatuhkannya ke arah menara penjagaan untuk menghancurkan tembakan mereka. Ia lalu menerobos pintu utama dan masuk ke dalam kastel, di mana banyak penjaga sudah menunggunya. Para penjaga meminta Seika mengidentifikasi diri dan menjelaskan alasan menyerang kastel, tetapi ia hanya berkata agar mereka menyingkir jika ingin hidup. Mendengar itu, para penjaga marah dan menembakkan panah api, memaksanya menghindar dan bersembunyi. Kesal dengan taktik mereka, Seika menggunakan White Flame dan menghanguskan para penjaga dalam sekejap. Setelah itu, ia memanggil si Klewesel, yang langsung mencincang para prajurit. Sisa penjaga yang tersisa ketakutan, namun tetap menyerang karena putus asa. Seika membalas dengan Blue Flame, sementara si Klewesel berkeliaran dan menuntaskan sisanya. Setelah membuat kekacauan di dalam kastel, Seika akhirnya mencapai sel tempat Ami ditahan. Ami terkejut melihatnya. Lalu Seika menghancurkan pintu sel dan mengatakan bahwa ia datang untuk membawanya pulang. Ami panik dan memperingatkan bahwa tindakannya akan membawa masalah besar bagi Seika dan keluarganya. Namun Seika mengingatkan bahwa nyawa Ami sedang terancam. Ami bersikeras bahwa dirinya akan dilepaskan dan memintanya kembali ke akademi. Tetapi Seika berkata itu tidak mungkin. Seika lalu mengatakan bahwa Ami adalah hero dari legenda, seseorang yang selalu bereinkarnasi untuk melawan Demon King. Ia menegaskan bahwa para penguasa ingin membunuhnya karena mereka takut pada kekuatan itu. Seika meminta Ami ikut dengannya agar mereka bisa kabur bersama. Namun sebelum Ami menjawab, Seika merasakan seseorang mendekat dan langsung melepaskan bola api. Sosok itu menangkis serangannya dan Seika terkejut mengetahui bahwa orang tersebut adalah kakaknya, GLY. Ia bertanya apakah GLY ingin melanjutkan duel mereka sekarang. Tetapi kemudian Fiona muncul dan mengatakan bahwa hal itu tidak perlu. Seika tidak terkejut melihat Fiona dan ia sudah menduga gadis itu telah melihat kejadian ini sebelumnya. Ia menuntut penjelasan dan bertanya apakah Fiona juga berniat menyerangnya. Fiona menjawab bahwa ia hanya ingin berbicara karena mengetahui betapa kuat Seika sebenarnya. Sebagai tanda baik,
Ia berjanji akan menjawab semua pertanyaannya agar Seika mau menerima tawarannya. Seika kemudian bertanya mengapa mereka berencana membunuh Ami padahal ia adalah sang hero. Fiona menjelaskan dengan memulai kisah tentang hero pertama. Pada awal peperangan antara manusia dan iblis, manusia tidak tahu cara menghadapi musuh yang kekuatannya jauh di atas mereka. Namun ketika sang hero muncul, ia berhasil mengubah jalannya perang seorang diri. Fiona mengatakan bahwa pada masa itu, hero adalah simbol perdamaian, sama seperti Demon Lord adalah simbol kehancuran. Tetapi zaman telah berubah. Manusia dan iblis kini memiliki kekuatan untuk membela diri tanpa bergantung pada hero atau Demon Lord. Keduanya hanyalah relik zaman lampau. Seika menanggapi bahwa itu bukan alasan untuk membunuh Ami. Fiona lalu berkata bahwa keberadaan hero bisa memicu perang baru, karena iblis akan merasa terancam. Menurutnya, tidak ada yang menginginkan perang bahkan para iblis sekalipun. Itulah alasan para asasin dikirim, bukan untuk memenangkan peperangan, tetapi untuk mencegahnya. Fiona kemudian menambahkan bahwa Ami tidak bisa sekuat para hero terdahulu karena Seika selalu melindunginya. Seorang hero hanya bisa tumbuh melalui penderitaan dan ujian berat, tetapi karena Seika selalu menyelamatkannya, Ami tidak akan pernah mencapai kekuatan itu. Fiona tahu Seika menolong Ami karena ia membutuhkan kekuatan hero, dan menurut Fiona, melindungi Ami justru akan menggagalkan semua rencananya. Seika bertanya apakah Fiona ingin ia membiarkan temannya mati demi terciptanya perdamaian dunia. Fiona menjawab bahwa ia tidak menginginkan itu. Ia menegaskan bahwa dirinya berpihak kepada akademi dan sedang berusaha membebaskan Ami. Namun untuk melakukannya, Seika harus pergi dari tempat itu. Fiona berjanji akan menjaga Ami tetap aman dan membuat Seika tidak pernah berada di sana sehingga ia tidak akan ditangkap. Seika mengejeknya, mengatakan bahwa ia tidak peduli jika harus ditangkap. Namun Fiona mengingatkannya tentang taruhan yang mereka buat saat bermain catur dan taruhan yang kini telah ia menangkan. Ami meminta Seika mendengarkan sang putri, tetapi Seika menyuruhnya diam. Ia mengatakan pada Fiona bahwa ia tak bisa mempercayainya. Akhirnya, Fiona menyerah. Ia menyuruh Seika membawa Ami dan melarikan diri, bahkan memerintahkan GLY untuk membubarkan para penjaga. Fiona lalu mengantar Seika dan Ami menuju kereta yang telah ia siapkan. Ia meminta mereka pergi ke sebuah kota bebas yang wilayahnya tidak berada di bawah kekuasaan negara manapun, karena ia sudah menyiapkan tempat tinggal untuk mereka di sana. Seika menerima itu. Sebelum naik ke kereta, Ami mengembalikan selimut milik Fiona dan mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Ia juga menceritakan bahwa saat ia di penjara, Fiona dan GLY datang menemuinya dan menjanjikan bahwa ia akan segera dibebaskan. Mereka pun saling mengucap salam perpisahan. Saat akan pergi, Seika menyesali tindakannya. Ia meminta maaf kepada Fiona karena tidak bisa menepati janji untuk mendengarkan permintaannya, dan ia ingin menebus kesalahannya dengan melakukan sesuatu yang lain. Ia kembali ke area pertempuran tadi dan memanggil semua boneka kertas yang ia sembunyikan di dimensi paralel. Boneka itu memenuhi langit dan membentuk penghalang besar di atas benteng. Ami dan Fiona terperangah melihatnya. Ketika mantra Seika selesai, seluruh prajurit yang telah ia bunuh hidup kembali, dan kerusakan kastel pun pulih sepenuhnya. Fiona terkejut dan langsung memarahinya karena hal itu justru membuat pekerjaannya semakin sulit. Karena rencana awal adalah menyalahkan kehancuran itu pada monster kuat, tetapi kini semuanya sudah kembali seperti semula. Ia berkata bahwa ia ingin menghentikan Seika, tapi ia tidak akan sanggup. Fiona lalu mengucapkan salam perpisahan dan mengatakan bahwa mereka pasti akan bertemu lagi suatu hari nanti. Seika dan Ami kemudian pergi dengan kereta itu. Ami bertanya apa yang sebenarnya terjadi karena percakapan antara Seika dan Fiona sama sekali tidak ia mengerti. Ia ingin tahu mengapa ia tidak bisa tumbuh lebih kuat meskipun dirinya adalah sang hero. Ia terus mengajukan pertanyaan, tetapi Seika sama sekali tidak mendengarkannya dan ia sibuk memikirkan bagaimana cara mengemudikan kereta. Dari kejauhan, Fiona mengamati mereka pergi. Lalu seekor iblis bayangan yang bersembunyi di balik tubuhnya tiba-tiba muncul dan bertanya tentang identitas asli Seika, karena ia merupakan manusia terkuat yang pernah ia lihat. Fiona menjawab bahwa Seika adalah Demon Lord. Iblis bayangan itu tidak mengerti mengapa seorang Demon Lord justru melindungi sang hero. Fiona hanya tersenyum dan berkata bahwa itu karena sifat Seika yang baik hati. Pada akhirnya, Seika tidak bisa menghindari takdirnya dan ia akan menggunakan kekuatannya untuk menolong orang lain, meskipun kehancuran menantinya di ujung jalan. Dengan itu, Seika dan Ami memulai perjalanan menuju kota bebas. Mereka sadar tidak mungkin kembali ke akademi karena kini mereka dianggap buronan. Mereka juga bertanya bagaimana cara menghubungi Eva dan Maybell. Ami berkata bahwa mereka bisa memikirkannya nanti. Untuk sekarang,
mereka bisa memulai kehidupan petualangan lebih awal. Sementara itu, Fiona memberitahu Eva dan Mabel bahwa Seika dan Ami berhasil melarikan diri dengan aman, membuat kedua gadis itu sangat lega. Ketika Seika dan Ami tiba di kota bebas, mereka dikejutkan oleh kehadiran Eva dan Mabel yang ternyata telah keluar dari akademi demi bersama mereka. Saat Eva melompat memeluknya, Seika menyadari bahwa fase kedua dari kehidupan keduanya baru saja dimulai.